Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 2. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.8, IPA KD 3.2, SBDP KD 3.3. Yuk kita mulai belajar. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak ataupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, coba kita bersama-sama menentukan gagasan utama dari setiap paragrafnya. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Paragraf kedua adalah jenis tari kreasi. Dan paragraf ketiga, bentuk karya seni tari kreasi. Dayu, anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang penari. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden C.C. Soemantri. Nah, selain tari merak, ada beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah. Contohnya tari pendet dari Bali, tari kandagan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Dalam perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Untuk kategori anak-anak batas usia 6 tahun sampai 10 tahun, sedangkan kategori remaja batas usia 11 tahun sampai 21. Nah, sedangkan Dayu sekarang ini berumur 12 tahun. Berarti Dayu masuk ke kategori apa ya? Ya, benar. Dayu masuk dalam kategori remaja yang batas usianya 11 tahun sampai dengan 21 tahun.
Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Apakah ada perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan ya? Tentu saja ada perbedaannya. Coba kita lihat gambar pada masa kanak-kanak dan pada masa pubertas. Jika kita lihat untuk anak laki-laki pada masa kanak-kanak, dia belum adanya jakun. Sedangkan pada masa pubertas, anak laki-laki sudah tumbuh jakun. Untuk anak perempuan, pada masa kanak-kanak, dia belum tumbuh payudara. Sedangkan pada masa pubertas, anak perempuan sudah mulai tumbuh payudara. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Apalagi ya ciri-ciri perbedaannya? Coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian dan kalian tuliskan pada tabel berikut ini. Kerjakan pada buku latihan tematik kalian. Dan jangan lupa kirimkan hasilnya kepada guru kalian. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.